Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 5C. Sobat, berhenti dulu. Seru Aji sambil melompat mendahului dan memutar tubuhnya menghadapi wanita itu. Dia tertegun juga melihat seorang wanita berusia sekitar 30 tahun namun lagaknya seperti seorang gadis belasan tahun, rambutnya panjang ikal mayang dan hitam, dibiarkan terurai dan kepalanya terhias semacam tiara dari emas berhiaskan intan permata. Wajah yang bentuknya bulat itu cantik sekali, kulitnya putih mulus, sepasang matanya lebar, hidungnya mancung dan mulutnya memiliki daya tarik luar biasa, bibirnya penuh dan merah membasah. Mata dan mulut itu mengandung daya tarik dan memikat, senyum dan kerling matanya genit. Tubuhnya yang ramping padat itu mengenakan pakaian mewah dari sutera halus, telinganya memakai hiasan telinga, lehernya berkalung emas, dan kedua lengannya juga terhias gelang emas. Pantasnya ia seorang putri bangsawan yang kaya raya. Akan tetapi sinar matanya yang tajam dan genit itu mengandung kekerasan, kekejaman yang mengerikan. Sejenak Aji bertatap pandang dengan mata wanita itu dan hatinya merasa lega ketika dia dapat melihat bahwa dua orang anak itu tidak mati melainkan tidur atau lebih mungkin sekali, pingsan. Sepasang bibir berbentuk indah dan merah itu terbuka membentuk senyum dan tampak kilatan gigi yang berderet rapid dan putih bersih. Pemuda tampan, siapakah Andika dan kenapa Andika berlari-lari mengejarku? Senyum itu melebar dan mata itu mengamati Aji dari kepala sampai ke kaki seperti mata seorang pedagang kuda mengamati seekor kuda yang hendak dibelinya. Agak canggung dan riku juga rasa hati Aji berhadapan dengan seorang wanita cantik berpakaian mewah itu. Biasanya dia hanya bergaul dengan para wanita dusun yang sederhana. Dia menelan ludah menenangkan hatinya yang gugup, lalu menjawab sambil memandang kepada dua orang anak yang berada di atas kedua pundak wanita itu. Aku bernama Lindu Aji dan tadi aku bertemu dengan seorang ibu yang mengatakan bahwa dua orang anaknya diculik seorang wanita. Tentu Andika penculiknya dan kuharap Andika suka membebaskan dua orang anak yang tidak berdosa itu agar mereka dapat kukembalikan kepada ibu mereka. Wanita itu tertawa dan mulutnya terbuka semakin lebar sehingga kini giginya yang berderet rapi dan putih itu tampak lebih banyak. Juga tampak lidahnya yang merah muda berujung runcing. Hehehe. Lindu Aji, pemuda tampan, engkau menghendaki dua orang anak ini, boleh, akan kubebaskan mereka akan tetapi sebagai gantinya engkau harus ikut aku bersenang-senang selama 3 hari 3 malam. Wanita itu lalu melepaskan dua orang anak yang dipanggulnya ke atas tanah. Dua orang anak itu rebah miring di atas tanah dan kini Aji merasa yakin bahwa mereka itu pingsan. Wajah Aji menjadi merah mendengar ucapan itu. Biarpun dia belum pernah akrab dengan wanita, namun dia sudah cukup dewasa untuk dapat menangkap apa yang dimaksudkan wanita itu. Aku hanya menghendaki agar engkau menyerahkan dua orang anak itu kepadaku untuk dikembalikan kepada ibunya. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Katanya dengan suara tegas dan jelas mengandung penolakan atas ajakan wanita itu. Hei pemuda tampan tapi tolol. Engkau belum mengenal siapa aku, ya? Aku adalah Nyimaya Dewi. Di seluruh Pejajaran, dari puncak gunung-gunung sampai ke tepi laut selatan, tidak ada seorang pun laki-laki yang tidak merindukan diriku. Mereka akan berebutan untuk menjadi pilihanku, mereka akan rela mati asal dapat bersamaku semalam saja. Para muda bangsawan dan hartawan, semua merindukan aku dan sekarang Andika berani menolak ajakanku? Nyimaya Dewi mengerutkan alisnya dan marah karena merasa terhina. Belum pernah selama hidupnya ia ditolak laki-laki, apalagi hanya seorang pemuda berpakaian petani seperti ini. Aji juga mengerutkan alisnya. Nyimaya Dewi, bagaimanapun juga, aku bukan seorang di antara laki-laki yang kau maksudkan tadi. Sudahlah, sekarang aku hendak mengembalikan anak-anak ini kepada ibu mereka. Aku tidak ada waktu untuk melayanimu lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, Aji menghampiri dua orang anak yang masih rebah miring di atas tanah itu. Akan tetapi tiba-tiba ada angin dahsyat menyambar. Semua ilmu silat yang pernah dilatih oleh Aji sudah mendarah daging di tubuhnya, maka dia pun segera mengetahui bahwa ada serangan dahsyat mengancamnya. Dengan gerakan lincah dia melompat ke belakang dan tendangan kaki Nyimaya Dewi hanya mengenai tempat kosong. Aji terheran-heran, sama sekali tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita cantik seperti Nyimaya Dewi itu dapat menyerang dengan tendangan kaki yang demikian kuatnya sehingga angin tendangan itu menyambar dengan dahsyatnya. Sebaliknya Nyimaya Dewi juga terbelalak heran. Tadi ia sudah yakin bahwa sekali tendang saja ia akan dapat merobohkan pemuda yang dianggapnya sombong itu.
Akan tetapi ternyata tendangannya luput dan dapat dielakkan pemuda itu. Tentu saja ia menjadi penasaran. Cepat ia melangkah maju mengejar dan kembali kaki kanannya mencuat dalam tendangan yang lebih kuat daripada tadi. Kaki kecil mungil itu dengan kuatnya menyambar ke arah perut Aji. Pemuda itu maklum betapa kuatnya tendangan itu dan dapat membahayakan dirinya kalau sampai perutnya terkena tendangan. Dia mundur selangkah dan tangan kirinya bergerak ke bawah untuk menangkis kaki yang menendang itu. Karena maklum bahwa wanita itu memiliki tenaga besar, maka dia pun mengerahkan tenaga ke dalam tangan kirinya yang menangkis. Shoot! Duh! Dengan tangan miring Aji menangkis tendangan itu. Nyi Maya Dewi mengeluarkan teriakan kaget. Kakinya yang tertangkis tadi terpental dan terasa nyeri. Dengan gerakan ringan ia melangkah 4 kali ke belakang. Kaki kanannya terasa berdenyut-denyut nyeri seolah tadi bertemu dengan sepotong baja. Maklumlah ia bahwa yang disangkanya hanya seorang pemuda petani biasa yang lemah itu ternyata seorang pemuda yang memiliki kegesitan dan tenaga besar. Hatinya semakin tertarik dan gairahnya semakin besar untuk dapat memiliki pemuda itu. Ia lalu berkemak-kemik, menggerakkan kekuatan sihirnya dan sepasang matanya mencorong menatap titik di antara kedua alis Aji lalu mulutnya berkata dengan suara mengandung wibawa. Lindu Aji, aku perintahkan kepadamu, berlututlah Andika kepadaku. Tangannya digerakkan, telunjuknya menuding ke arah Aji. Pemuda itu mendadak dikuasai tenaga aneh yang mendorongnya untuk menjatuhkan diri berlutut kepada wanita itu. Akan tetapi saat itu dia teringat akan semua gemblengan yang diterimanya dari mendiang Ki Tejo Budi dan tahulah dia bahwa ada kuasa gelap menyerangnya. Dia segera mengangkat kedua tangan ke atas dan membaut gerakan menyembah di depan dada. Perasaan sejuk, tentram dan kuat sekali memasuki dirinya dan mengusir dorongan tidak wajar tadi. Dia memandang wanita itu, tersenyum dan berkata dengan lembut dan penuh kesabaran. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dari kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru.